Berjumpa lagi dengan saya Ratih Puspitasari di acara Pakoci TV yang menampilkan seputar informasi tentang Pengadilan Agama Kota Cimahi dan pengetahuan seputar hukum. Pada hari ini sedang diselenggarakan acara isbat nikah massal yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Gabungan Organisasi Wanita Kota Cimahi. Di hadapan saya sekarang ada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi, Bapak Dr. Haji Alfitri, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum Islam. Nah, bagaimana Pak tentang kegiatan pada hari ini? Ini adalah merupakan kegiatan perdana lah mungkin ya, kerjasama Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Gabungan Organisasi Wanita Kota Cimahi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-24 Gabungan Organisasi Wanita Kota Cimahi melaksanakan isbat nikah 42 pasang yang tidak mendapatkan atau belum memperoleh buku nikah, sehingga dengan dilaksanakannya isbat nikah massal ini diharapkan ke depan suami istri yang belum memperoleh buku nikah tersebut dapat mengurus seluruh kelengkapan administrasi kependudukannya, seperti untuk kepentingan akta kelahiran anak. Ya. Baik Pak, kalau implikasi ke masyarakat Pak adanya dengan ada kegiatan ini membantunya tuh seperti apa Pak? Ini adalah merupakan momen terbaik lah ya bagi masyarakat untuk mendapatkan buku nikah setelah isbat nikah ini dikabulkan oleh hakim, lalu masyarakat atau suami istri yang mengikuti isbat nikah massal ini dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA di mana mereka bertempat tinggal, sehingga nanti akan memperoleh buku nikah. Nah, setelah memperoleh buku nikah, maka turunan administrasi catatan sipil yang lainnya akan mengikut. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Pada hari ini telah hadir 42 pasang suami istri yang sudah menikah, tetapi mereka belum mendapatkan akta nikah yang secara jelas legalitas keabsahannya gitu. Nah, di sini kita ada perwakilan dari Gabungan Organisasi Wanita Kota Cimahi ya, bersama Ibu siapa? Ibu Siti Alfiah dari Pitaloka. Oh, Ibu bagaimana tanggapan tentang kegiatan pada hari ini? Sesuatu banget ya, kita butuh perjuangan dan perjalanan panjang untuk bisa mencapai hal seperti ini, bisa membantu masyarakat banyak yang tidak bisa legal tentang pernikahannya, sekarang bisa legal. Itu buat saya, hal yang tidak terbayarkan lah. Perjalanan kita, perjuangan kita dari kesana kemari untuk mengurusin itu tidak semudah itu. Buat saya luar biasa. Kita ini udah nikah loh, kita itu resmi loh, gitu. Itu sesuatu banget dan perjalanannya berliku-liku. Buat kita GOW sesuatu banget. Semudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih membantu masyarakat dan meringankan beban mereka. Baik Ibu, terima kasih bersedia di wawancara ya Bu ya. Terima kasih banyak. Ya. Baik, di hadapan saya ini ada salah satu peserta dari sidang isbat nikah massal. Dengan Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Anjani Dewi Siswanti. Asal dari mana Bu? Aku dari Cibeber. Dari Cibeber. Usianya kalau boleh tahu berapa Bu? 19 mau ke 20. Oh iya. Ibu udah punya anak? Udah. Berapa? 1. Ibu tahu kegiatan ini dari mana Bu? Informasinya? Aku dari grup chatting isbat dari Bu Sawitri. Ya. Sama Bu Teguh. Terus banyak lah, ada yang lain-lain juga. Persiapannya untuk dokumen-dokumen ini perlu berapa lama Bu? Udah lama sih, udah lama banget saya udah ngumpulin. Pas waktu ada acara saya langsung kumpulin 3 harian lah, ada 3 hari. Nah, menurut Ibu tanggapannya tentang kegiatan ini seperti apa Bu?
Bagus, baik, membantu masyarakat, membantu para calon-calon cakin, sangat membantu banget. Kedepannya ada yang ingin Ibu sampaikan, maksudnya apakah akan diselenggarakan lagi acara seperti ini dengan peserta lebih banyak atau seperti apa, Bu? Ya mudah-mudahan sih lebih banyak lagi acara-acara yang kayak gini, karena kan di luar sana masih banyak belum kayak saya belum punya surat nikah kayak gitu. Ya mudah-mudahan ada acara lagi kayak gini sih. Oh, iya. Terima kasih Ibu, Ya. terima kasih atas waktunya. Ya, baik, di hadapan saya ini ada salah satu saksi ya Pak ya yang mengantar pengantin ya Pak ya. Boleh tahu Pak dengan siapa Pak? Nama saya Septian, Bu, Dari mana Pak? dari Cimindi, Oh, iya. Bapak di sini mengantar siapa Pak? kakak Namanya siapa? pasti. Oh iya. Nikahnya tahun berapa dulu Pak? Tahun 2007 kalau nggak salah, waktu saya umur 13 tahun soalnya belum ingat. Oh kakaknya nikah. Iya. Oh iya. Udah punya anak? Nah, Udah. Oh, iya. Nah, menurut Bapak tanggapannya ada kegiatan seperti ini bagaimana Pak? sangat membantu, Bu. Saya terima kasih buat kepada Gubernur, buat Bapak Wali Kota, dan semua jajarannya. Terima kasih sudah membantu kayak gini, menolong buat orang yang kurang untuk. Jadi buat masyarakat itu ada ini apa ya implikasinya membantu ya Pak ya? Membantu, sangat membantu. Untuk apa Pak ini Untuk legalitas biar apa sah, kepastian hukum ya? ya, biar saya tercatat di negara. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, di hadapan saya sekarang ini ada Ibu Wakil Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Cimahi. Tentang kegiatan hari ini, Bu, mohon tanggapannya. Ya, alhamdulillah ya masyarakat Kota Cimahi ini berantusias sekali ya untuk mengadakan isbat, karena isbat itu penting ya untuk nikah isbat ini penting untuk legalitas mendapatkan ya, Bu, ya. legalitas untuk anak-anak yang mungkin nantinya ke depannya gitu ya, kan harus ada surat-surat yang bisa diedikan ya. Nah, untuk persiapannya, Bu, untuk diselenggarakannya acara ini butuh waktu berapa lama nih, Bu? Sekitar 6 bulan kalau ini ya, karena harus ada berkas-berkas Yang dilengkapi ya Bu ya. Nah pada hari ini Bu ada 42 pasang suami istri yang telah menikah tetapi mereka belum mempunyai legalitas. Apakah dari awal memang jumlahnya itu 42 atau setelah diseleksi memang yang lolos itu hanya 42? Seharusnya ini 85 yang sudah daftar. Ya. Tetapi kan kita udah ada seleksinya. Seleksi yang akhirnya seleksi terus, yang akhirnya jadi 42 pasang. 42 pasang. Ada tambahan barangkali dari Ibu yang lainnya? Mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dengan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang sudah mensupport begitu besarnya kepada masyarakat Kota Cimahi yang membutuhkan legalitas hukum dalam perkawinannya. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan kedepannya kami GW Kota Cimahi bisa melaksanakan lagi dengan pasangan yang lebih banyak lagi. Tahun lalu kami menyelenggarakan nikah massal, nikah baru ya, jadi bukan isbat. Lalu Bapak Wali melihat kesuksesan kami dan mengamanahkan kepada GOW untuk tahun depan isbat nikah ya gitu. Jadi ini memang salah satu amanah dari Bapak Wali Kota. Jadi melihat kesuksesannya akhirnya disuruh Dilanjut ya Bu ya. Alhamdulillah atas kerjasama yang baik dari Pengadilan Agama, acara sekarang berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Dan tambahan lagi, sebetulnya yang daftar lebih dari 300. Cuma yang lolos administrasi Yang mungkin. terseleksi alhamdulillah 42. Sebegitu juga udah alhamdulillah sekali 42 juga. Alhamdulillah. Begitu juga ini yang diprioritaskan kan orang-orang Cimahi gitu ya. Karena kebanyakan yang daftar tuh udah membludak gitu ya, ada yang di luar kota Cimahi gitu. Kami yang mungkin untuk yang kemarin daftar ya Kota Cimahi dulu yang diprioritaskan gitu. Baik Ibu, terima kasih Ya, atas siap, waktunya siap. Ibu. Ya, bangga. Tentang kegiatan hari ini Pak di Pengadilan Agama Kota Cimahi kan diselenggarakan isbat nikah massal kerjasama antara
Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan gabungan organisasi wanita Kota Cimahi. Nah, dengan maraknya isbat nikah massal ini Pak, problematikanya itu seperti apa gitu? Kenapa marak sekali gitu harus diisbat nikahkan itu, apakah dengan adanya prosedur yang susah gitu, tidak mudah atau seperti apa Pak? Oh iya, jadi sebetulnya isbat nikah itu langkah untuk menyelesaikan problem masyarakat. Nah sebetulnya ketika masalah perkawinan mereka ini ada kendala, itu solusinya seharusnya komunikasi dengan pihak KUA. Kendala-kendala apa yang memang mereka persyaratan ataupun hal yang lain mereka miliki. Nanti KUA akan memberikan jalan keluarnya. Nah, bukan dengan pernikahan yang mereka lakukan tanpa melalui percatatan. Karena ketika kendala-kendala itu baik syarat atau rukun atau hal-hal administrasi lainnya, itu pasti KUA punya langkah-langkahnya yang nanti akan kerjasama dengan pengadilan kalau memang langkah-langkah itu tidak bisa diselesaikan oleh KUA. Nah justru yang banyak itu mereka itu jarang sekali atau prosentasenya sedikit ketika ada kendala mereka konsultasi di KUA. Malah mereka melangsungkan pernikahan tanpa didampingi oleh KUA dengan kategori nikah tercatat atau nikah tidak tercatat. Nah justru problem muncul ketika menikah mereka secara agama mungkin oleh mereka dianggap selesai. Nah justru menimbulkan problematika baru. Nah problem inilah yang akhirnya pengadilan ikut menyelesaikan. Nah kalau mereka ini sebetulnya dari awal itu bisa dikomunikasi dengan KUA, itu mungkin tanpa perlu isbat nikah, atau memang di sana administrasi yang harus mereka selesaikan sebelum dilakukan pencatatan, mereka harus lengkapi segala sesuatunya. Itu yakin akan punya solusi dengan KUA. Seperti yang berperkara hari ini Pak ya, dominasinya itu berarti kan mereka itu sudah menikah agama dan ternyata mereka butuh akta nikah itu pada saat mereka itu punya anak gitu. Nah baru mereka berpikir oh memang perlu untuk legalitas. Betul. Nah kedepannya mungkin Pak langkah-langkah apa Pak? Apakah ada mungkin sosialisasi mungkin dari pengadilan untuk sebetulnya itu jangan ada isbat nikah gitu. Kalau misalnya memang bisa diselesaikan langsung untuk menikah tercatat di KUA gitu Pak. Apakah mungkin ada dari pengadilan seperti apa mungkin ke masyarakat? Nah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat khususnya yang ikut kegiatan isbat nikah bisa mensosialisasikan ke keluarganya, ke tetangganya atau teman atau rekan-rekan yang lainnya bahwa ternyata pernikahan tidak tercatat itu mereka harus langkah demi langkah harus mereka selesaikan. Sulitnya mereka harus mendaftar, sulitnya mereka harus melalui persidangan, dan itu harus melalui kajian majelis hakim atau kajian di pengadilan agama. Nah, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan mereka juga mensosialisasikan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ketika akan menikah dan ada kendala, ini segera komunikasikan dengan pihak KUA atau pihak yang berwenang yang terkait pencatatan pernikahan. Karena KUA sekarang ini sudah per kecamatan, itu tidak akan pernah jauh. Nah, hanya memang oleh masyarakat itu hubungi pihak-pihak yang berwenang terkait persoalan-persoalan di mereka. Jangan pihak-pihak yang lain, supaya jelas, terang, konkret, dan mereka paham sendiri agar problematika nanti mereka menikah itu tidak muncul. Nah, langkah-langkah ini pengadilan pun mungkin berupaya. Kemarin kita sudah mencoba sosialisasi dengan Kemenag di Kota Cimahi bagaimana persoalan-persoalan ketika mereka melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan, masalah permasalahannya kita buka satu persatu. Ternyata tidak mudah, isbat nikah pun tidak mudah. Makanya ketika sosialisasi kami kemarin dengan Kemenag, dengan Dukcapil, kita bongkar seluruhnya, kita buka kendala-kendalanya, termasuk di sana masyarakat juga ikutannya jawab persoalan-persoalan yang memang muncul. Nah,
mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa berkelanjutan, koordinasi antara Pengadilan Agama, Kemenag dengan Dukcapil, agar pernikahan-pernikahan masyarakat ini melalui kewenangan masing-masingnya, sehingga ke depan prosentasi yang memang nikah tidak tercatat itu mudah-mudahan di Kota Cimahi dari tahun ke tahun ini lebih menurun. Ya baik. Itu. Terima kasih Bapak atas waktunya dan Sami-sami. informasinya.